Shalom jemaat Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita untuk Allah sumber sukacita kita. Namun ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dialah sumber sukacita kita. Mari serta. Oh 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 oh, oh 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 oh. Oh 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 oh, oh 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 oh. Katakan kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu.
rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
selamat pagi. Pagi ini kita sama-sama beribadah dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari tema kita yaitu Stay Strong in Tough Times atau tetap teguh di masa yang sukar memasuki minggu yang kedua dari tema ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih setiamu Engkau memelihara kami. Sehingga pada pagi ini kami beribadah secara online dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Dapat kami dengarkan, kami terima dalam hati kami renungkan, dan akan kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di minggu yang kedua ini, kita akan masuk kepada topik yaitu bagaimana menantikan Tuhan. Masih terambil dari kitab Habakuk. Bagi kebanyakan orang, menanti merupakan suatu masa yang sangat menyiksa. Termasuk di dalam hal ini yaitu menanti jawaban Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan kepadanya. Kitab Mazmur berulang-ulang mencatat pertanyaan dari pemazmur kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan seperti itu seringkali kita ajukan kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Aku harus menanti sampai Engkau mengabulkan doa-doaku. Pertanyaan yang selain dicatat di dalam kitab Mazmur juga pernah diajukan oleh Nabi Habakuk sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Habakuk. Ketika Habakuk menulis kitabnya, saat itu penyembahan berhala dan ketidakadilan sedang merajalela di seluruh Yehuda. Melihat keadaan di sekitarnya, di dalam kitab Habakuk pasal 1 dicatat Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Dia bertanya, berapa lama lagi aku harus menunggu sampai Engkau mengabulkan doaku? Aku sudah memohon agar Engkau memulihkan negeri Yehuda, namun dirimu tak kunjung mengabulkan doaku. Mengapa Engkau berdiam diri? Demikian dikatakan oleh Habakuk. Dua pertanyaan yang lazim mengisi hati orang ketika dirinya di dalam keadaan terdesak oleh karena keadaan dan pertolongan yang ia sampaikan kepada Tuhan lewat permohonan doanya seakan-akan diabaikan. Pertanyaan tersebut yang pertama adalah, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau mengizinkan diriku mengalami keadaan ini? Mengapa Engkau membiarkan keadaan ini terjadi? Mengapa Engkau tidak kunjung menjawab doaku? Pertanyaan yang kedua, kapan Tuhan? Kapan Engkau akan menolong diriku? Kapan Engkau membuka pintu dan jalan keluar bagi diriku? Kapan Engkau akan mengabulkan doaku? Pernahkah saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Sebelum kita menjawabnya, mari kita sama-sama membaca dari firman Tuhan Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara bisa buka ayat firman Tuhan Habakuk 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat kedua, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih
menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pada ayat 1 Habakuk berkata, aku menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Bukannya berkata, apabila Tuhan tidak juga kunjung menjawab doaku, untuk apa aku harus memberikan perhatian kepadanya? Justru di ayat 1 Habakuk berkata bahwa ia menantikan apa yang akan menjadi jawaban Tuhan terhadap keluhan yang ia sampaikan kepada Tuhan. Pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menantikan jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Sikap yang mengakibatkan kita dapat melewati masa penantian, bukan di dalam rasa frustasi, namun di dalam keyakinan dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Sikap seperti yang ada di dalam diri Habakuk yang mengakibatkan di dalam Habakuk 3 ayat ke-19 ditulis bahwa Tuhan membuat dirinya mampu berjejak di atas bukit-bukit persoalan yang ia hadapi. Dengan kata lain, penantian yang ia lakukan tidak berakhir di dalam kekecewaan. Dengan memperhatikan ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus melewati masa penantian di dalam 3 sikap. Dan ketiga sikap ini akan kita bahas bersama. Sikap yang pertama, yaitu memandang bahwa waktu penantian sebagai masa untuk mendengar pesan Tuhan. Artinya, sebaliknya dari menutup hati terhadap Tuhan, justru kita harus semakin bersikap terbuka kepadanya. Bukannya kita berkata, kalau Tuhan tidak juga kunjung mengabulkan doa-doaku, untuk apa aku harus berharap bahwa ia akan memperhatikan diriku dan berbicara kepadaku? Justru kita harus semakin mendekatkan diri kepadanya melalui doa. Hal itulah yang dilakukan oleh Habakuk. Sebagaimana yang dicatat di ayat 1 di situ ditulis bahwa Habakuk berkata kepada dirinya sendiri, yaitu ia akan berdiri di tempat pengintaiannya serta berdiri tegak di menara untuk meninjau dan menantikan apa yang Tuhan akan firmankan kepada dirinya. Di masa itu tempat pengintaian merupakan tempat bagi para pengawal kota dalam berjaga-jaga. Tempat yang berada di ketinggian, yang biasanya berada di atas tembok kota yang ia jaga. Dari tempat tersebut, ia dapat melihat sampai kejauhan. Sehingga apabila musuh datang menyerbu, maka jauh sebelumnya ia sudah dapat melihat kedatangan mereka. Sedangkan menara yang dimaksudkan di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat pertama, ayat 1, adalah menara yang biasanya didirikan di kebun anggur dan menjadi tempat bagi penjaga dalam mengawasi kebun yang ia kawal. Sehingga apabila ada hewan atau orang yang datang untuk merusak kebun anggur tersebut, maka yang bersangkutan dapat melihatnya sebelum hewan atau orang itu mendatangkan kerugian. Secara figuratif, itulah tugas dari seorang nabi. Ia harus berjaga-jaga untuk mengawal umat yang ia layani sebagai seorang hamba Allah. Berjaga-jaga agar supaya umat Tuhan yang ia layani tidak hanyut oleh kebobrokan moral maupun kebobrokan rohani yang akan merusak kehidupan mereka. Untuk itu yang bersangkutan harus senantiasa
berada di dalam keadaan waspada dan membuka telinga terhadap suara Tuhan yang memberi peringatan kepada umatnya. Sikap berjaga-jaga yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas pasal 21 ayat 36 harus dilakukan oleh para pengikutnya, yaitu kita orang-orang percaya, dengan cara senantiasa berdoa. Berarti sebaliknya dari berhenti berdoa karena memandang bahwa doa yang bersangkutan tidak juga kunjung dikabulkan oleh Tuhan, maka inilah yang harus dilakukan oleh Habakuk. Yaitu ia harus lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sebaliknya, dari merasa kecewa dan berkata, buat apa saya harus berdoa? Inilah yang dilakukan oleh Habakuk. Yaitu semakin lebih tekun lagi dalam berdoa. Memang kebanyakan orang ketika doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, ia akan menjadi kecewa dan berhenti berdoa. Hal itulah yang pernah dikemukakan oleh seseorang kepada John Newton, hamba Tuhan yang dikenal sebagai pengubah lagu Amazing Grace yang sangat legendaris itu. Hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala dari gereja Anglikan di Lombard Street, kota London, 2 abad yang silam. Kepada John Newton, orang tadi berkata, saya akan berhenti berdoa karena saya tidak mendapat apapun dari doa-doa yang saya panjatkan. Menanggapi pernyataan orang tersebut, John Newton menjawab, memang bisa jadi engkau tidak mendapat apapun dari doa-doa yang engkau panjatkan. Tetapi engkau juga tidak akan mendapat apa-apa kalau engkau tidak berdoa. Artinya, bukan berarti karena kita tidak berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan keinginan hati kita. Perlu kita pahami, yaitu dengan tidak lagi mau berdoa, karena beranggapan bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita, bukan berarti maka ia atau Tuhan akan segera mengabulkan keinginan hati kita. Jadi, dengan berhenti berdoa, tidaklah berarti maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kalaupun Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita, inilah yang perlu kita lakukan, yaitu terus berdiri di tempat pengintaian dan berada di menara penjagaan. Artinya, janganlah berhenti berdoa dan bukalah hati untuk mendengar pesan yang ia sampaikan kepada dirimu. Sebab dengan mengizinkannya kita melewati masa penantian, sesungguhnya Tuhan ingin berbicara kepada kita. Ia tidak pernah bertindak tanpa tujuan. Kalau Tuhan meminta agar kita menantikan jawabannya, hal tersebut bukan karena ia sedang berbuat isek. Kalau Tuhan tidak segera mengabulkan doa kita, hal itu bukan karena ia sedang mempermainkan diri kita. Bukan. Namun, karena melalui masa penantian tersebut, ia bermaksud untuk menyampaikan pesannya kepada diri kita. Pesan yang bersifat lebih penting daripada sekedar jawabannya terhadap doa-doa kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Habakuk dan dicatat di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Di dalam masa menantikan jawaban Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Yaitu bersikap terbuka kepada Tuhan. Mencari kehendaknya di balik masa penantian yang kita lewati. Serta membuka hati kita terhadap apa yang akan menjadi jawaban Tuhan terhadap pengaduan atau doa-doa yang kita sampaikan kepadanya. Yang kedua, kita harus memandang waktu penantian sebagai masa untuk membentuk kerendahan hati. Seringkali orang berdoa, Tuhan berikan kepadaku kerendahan hati. Apa yang akan menjadi jawaban Tuhan? Inilah yang akan Tuhan lakukan
Yaitu Tuhan mengizinkan kita melewati masa penantian. Sebab di dalam masa penantian tersebut Tuhan membuka mata kita untuk memahami siapa diri kita dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Di dalam masa penantian tersebut Tuhan menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang terbatas. Dan Dia atau Tuhan adalah pribadi yang kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaannya tidak terbatas. Di dalam masa penantian tersebut, Tuhan mengingatkan kita akan keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita akan datang kepadanya dengan tidak menyombongkan diri sendiri. Itu sebabnya di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat, Tuhan berkata kepada Habakuk seperti demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada artinya adalah orang yang menyombongkan dirinya sendiri. Orang yang membusungkan dada di hadapan Allah adalah pribadi yang beranggapan bahwa dia adalah sang majikan dan Tuhan sekedar seorang pegawai yang harus melaksanakan apa yang ia perintahkan. Di dalam hal ini yaitu ia perintahkan melalui doa. Orang yang bersangkutan menganggap bahwa doa ini merupakan cara bagi dirinya untuk menyampaikan perintah kepada Tuhan. Jelas, ini merupakan satu sikap yang sangat-sangat keliru. Doa bukanlah sarana untuk menyuruh Tuhan agar ia melakukan kehendak hati kita. Sebab Tuhan adalah sang penguasa alam semesta. Kalau kita mendesak Tuhan, maka berarti Dia bukanlah Tuhan. Tetapi sekedar seorang pesuruh yang wajib melaksanakan apa saja yang menjadi kemauan kita. Anggapan seperti itu akan mengakibatkan kita merasa frustrasi ketika Tuhan tidak kunjung menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Sebaliknya, apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah sang penguasa sejarah yang berdaulat, maka kita akan merendahkan hati kita dan menyerah kepada kehendak-Nya. Kita percaya apapun yang menjadi rencananya adalah selalu yang terbaik bagi diri kita. Karena hikmat-Nya tidak terbatas dan kasih-Nya tidak berkesudahan. Kita percaya apapun yang kita alami sesungguhnya berada di dalam kontrol atau pengendalian Tuhan. Karena kuasa-Nya tidak terbatas. Kita percaya bahwa Dia pasti akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Karena Dia adalah pribadi yang setia. Apabila anak kita yang masih kecil meminta agar kita membelikan handphone atau HP untuk yang bersangkutan atau untuk anak kita, tentu kita akan berkata kepadanya, tunggu. Artinya, kita berkata kepada anak kita, tunggu sampai umurmu cukup, baru papa atau mama akan membeli handphone bagi dirimu. Kita bukan berkata tidak atau menolak permintaannya, namun kita berkata tunggu. Sebab di dalam hikmat yang ada pada diri kita sebagai orang dewasa, kita tahu kapan waktu yang tepat bagi si anak untuk memiliki sebuah handphone. Namun bagi si anak, bila ia belum mampu berpikir secara dewasa, maka kata tunggu seringkali ia artikan sebagai tidak. Sehingga sebagai akibat ia menjadi marah atau kecewa kepada orang tuanya. Bukankah hal seperti itu yang sering kita lakukan kepada Tuhan? Ingat saudaraku, di dalam masa penantian, sesungguhnya Tuhan hendak berbicara kepada kita. Kalau ia berkata tunggu, janganlah kita mengartikannya sebagai tidak. Sebaliknya di dalam kerendahan hati kita,
Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam diriku. Karena aku yakin bahwa kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi hidupku. Yang ketiga, kita harus memandang waktu penantian sebagai masa untuk menyatakan ketaatan. Sebab bukti dari kerendahan hati dan iman adalah ketaatan. Orang dapat saja berkata bahwa ia adalah pribadi yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Namun, apabila yang bersangkutan tidak menaati apa yang Tuhan firmankan, maka apa yang ia ucapkan tadi merupakan pernyataan yang hampa alias tidak ada artinya. Orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya serta sungguh-sungguh mempercayai ketidakterbatasan Tuhan, pastilah dia akan menaati firman-Nya. Ketaatan yang Tuhan perintahkan kepada Habakuk di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga, berbunyi sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Saya ulang, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Bukan apabila berlambat-lambat, lupakanlah itu. Tetapi apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Itulah ketaatan. Saya ulangi, itulah wujud dari ketaatan. Selanjutnya, Tuhan memberi alasan mengapa Habakuk harus menantikan penggenapan dari janjinya itu. Yaitu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di sini kepada Habakuk Tuhan berkata bahwa apabila penggenapan dari janjinya itu belum juga kunjung tiba, maka Habakuk harus tetap menantikan hal itu. Sikap itulah yang harus menjadi sikap dari seorang penjaga yang berdiri di tempat pengintaian dan di menara penjagaan. Yaitu terus menanti dalam sikap waspada apapun yang sedang terjadi dan apapun yang ia rasakan. Kalaupun ia merasa lelah, kalaupun mengantuk, bahkan bila ia merasa bosan, yang bersangkutan harus tetap berjaga-jaga. Artinya di dalam ketaatan ia harus tetap melaksanakan tugasnya. Tindakan seperti itulah yang Tuhan perintahkan kepada Habakuk untuk ia lakukan. Menanti dalam ketaatan. Walaupun seakan-akan penggenapan dari janji Tuhan datang berlambat-lambat. Tetap berdiri dan berjaga-jaga di tempat pengintaian, walaupun jawaban Tuhan tidak kunjung datang. Tetap berdiri dengan tegap di menara penjagaan, walaupun seakan-akan Tuhan tidak kunjung mengabulkan doanya. Tetap berdoa di dalam ketaatan, di dalam pengharapan, dan di dalam iman di masa penantian. Sebagai penutup, apabila di saat ini saudara sedang berada di dalam masa penantian. Apabila sementara saudara mendengarkan uraian firman Tuhan ini, saudara merasa bahwa Tuhan tidak kunjung menjawab doa saudara. Apabila sementara saya berbicara, saudara memandang bahwa keadaan yang sedang saudara hadapi semakin bertambah sukar. Tetaplah bertahan. Jangan menyerah. Jangan biarkan perasaan dan keadaan di sekitar saudara melemahkan hati saudara. Pegang firman Tuhan di dalam Habakuk 2 ayat 4. Yaitu orang benar akan hidup oleh percayanya. Pegang juga firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Yaitu apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Hendaknya dalam masa penantian ini membuat saudara semakin bertambah peka
terhadap suara Tuhan. Karena saudara semakin dekat dengan dirinya. Hendaknya dalam masa penantian ini membuat saudara semakin bertumbuh di dalam kerendahan hati. Karena menyadari akan keterbatasan diri saudara. Kita manusia yang terbatas. Dan kita mempercayai bahwa ketidakterbatasan dari kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan. Hendaknya di masa penantian ini membuat saudara semakin hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab kita yakin ketaatan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan dan mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kebenaran firman Tuhan telah berbicara banyak bagi kami. Bagi saudara-saudaraku yang berada dalam masa penantian, di mana kami mengharapkan pertolongan dan jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Tuhan berikan kami kesabaran. Karena biarlah di masa penantian ini kami bukan hanya mau mendengarkan jawaban doa dari Tuhan, tapi kami mau mendengar sesuatu yang lebih lagi, yaitu pesan Tuhan yang penting bagi hidup kami. Dan biarlah di masa penantian ini kami belajar merendahkan hati kami. Karena kami adalah manusia yang terbatas. Engkau Allah yang tak terbatas, yang sanggup menolong hidup kami. Dan biarlah dalam masa penantian ini, Tuhan ajarkan kami untuk kami hidup di dalam ketaatan. Oleh karena kami beriman dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Di mana kami banyak mengalami kelemahan-kelemahan. Kekuatan daripada Tuhan kami butuhkan. Iman daripada Tuhan kami butuhkan. Sehingga kami dapat menantikan Engkau di dalam masa penantian ini dengan sikap hati yang benar yang memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjawab seluruh doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, tinggal dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima, dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.